Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Amira Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel News Point. Pemirsa, animo siswa di Indonesia untuk masuk menjadi mahasiswa Universitas Brawijaya dalam beberapa tahun ini tinggi secara nasional. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Brawijaya kepada para kepala sekolah SMA, MA, dan SMK se-Jawa Timur. Animo tinggi ini menunjukkan bahwa Universitas Brawijaya merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang dapat menjadi pilihan bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan. Untuk itu, Imam berharap agar informasi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak sekolah dalam memberikan referensi perguruan tinggi kepada para siswa. Tingginya minat siswa yang ingin masuk menjadi mahasiswa Universitas Brawijaya menunjukkan bahwa Universitas Brawijaya merupakan perguruan tinggi yang favorit dan berkualitas. Saat ini, UB memiliki beragam prodi yang dapat menjadi pilihan calon mahasiswa untuk melanjutkan studi lebih lanjut. Ibu Bapak sekalian, dilihat dari minat para siswa untuk melanjutkan studi di Universitas Brawijaya, jumlahnya juga luar biasa banyak. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan peminat baik ujian seleksi nasional berbasis prestasi maupun seleksi nasional berbasis hasil tes, Universitas Brawijaya selalu menduduki peringkat peminat terbesar, terkadang juga peringkat kedua. Artinya bahwa secara nasional adik-adik lulusan SMA, SMK memiliki interest untuk melanjutkan studi di Universitas Brawijaya. Karena banyaknya antusiasme dari adik-adik alumni SMA, SMK, maka sosialisasi penerimaan mahasiswa baru UB ini memiliki makna sangat penting agar kita semua mengetahui jalur-jalur penerimaan mahasiswa baru di UB. Tentu secara garis besar sama dengan perguruan tinggi yang lain, perguruan tinggi negeri yang lain, tentu berdasarkan seleksi nasional berbasis prestasi. Akreditasi internasional yang diperoleh oleh berbagai program studi yang ada di Universitas Brawijaya saat ini berasal dari berbagai lembaga yang kredibel. Kepala Subdivisi Humas dan Kearsipan UB, Koto Guritno, menjelaskan bahwa lembaga internasional tersebut diantaranya AKAS, AUNKIE, ASIIN, AASBI. Akreditasi internasional ini merupakan upaya UB untuk meningkatkan kualitas program studi secara internasional bagi peningkatan kualitas SDM mahasiswa. Kotok berharap dengan akreditasi internasional ini akan meningkatkan kepercayaan calon mahasiswa yang akan masuk ke Universitas Brawijaya. Beragam program studi yang ada di Universitas Brawijaya saat ini sudah mendapatkan akreditasi internasional dari berbagai lembaga yang kredibel. Lembaga tersebut diantaranya AQUAS, ASIIN, AUNKIE, AASBI. Pencapaian akreditasi internasional ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas program studi berkelas internasional sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan bagi para mahasiswa. Nah, berikutnya adalah akreditasi internasional program studi. Dari 176 program studi tadi, semua prodi kita arahkan untuk memiliki akreditasi internasional. Sesuai dengan visi UB menjadi universitas pelopor bertaraf internasional. Ini prodi-prodi yang sudah diakreditasi internasional dari FTP, dari ekonomi, dari VIA, Next, dari ini ada akreditasinya AKAS, ini daftar akreditasi internasional ABES di Fakultas Ekonomi, AUNKIE,
ASIIN, itu akreditasi nasional kira-kira sudah 60-an terakreditasi internasional. Dan sekarang reputasi di tingkat nasional, UB masuk di klaster 1 ranking nasional Kemdikbud itu sekitar 7 atau 8. Ini reputasi internasional, ranking di GS World, Webometric, kita ranking 3, Unirank juga, ya, Green Metric, dan ada Time Cycle Education juga. Nah, ini fasilitas pendidikan, ada perpustakaan, ruang kelas yang representatif, ada gedung-gedung UKM, unit kegiatan mahasiswa, rumah layanan disabel, ada rusunawa. Pemirsa, keberadaan riset dan inovasi di Universitas Brawijaya saat ini sudah memiliki pondasi yang kuat untuk tinggal landas menuju hilirisasi. Mantan Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Dr. Bambang Susilo menjelaskan bahwa sebagai unsur baru di UB, keberadaan Wakil Rektor Bidang Inovasi dan Riset pada tahun pertama adalah untuk mematangkan pondasi sehingga selanjutnya UB siap untuk melakukan fase hilirisasi produk dari berbagai hasil riset dan inovasi yang sudah dilakukan melalui LPPM dan DIIB. Bambang optimis bahwa target hilirisasi hasil riset di UB akan dapat segera terwujud. Berbagai hasil riset dan inovasi dari dosen dan mahasiswa di Universitas Brawijaya sudah memiliki pondasi yang kuat untuk dilakukan hilirisasi. Saat ini, proses tersebut sudah berjalan dengan baik melalui LPPM dan DIIB UB. Hilirisasi tersebut nantinya akan memperkuat peran UB sebagai kampus berbasis wirausaha dalam skala nasional dan global. Jadi baru setahun, dan itu dulu kan riset dan inovasi itu di bawah Warek 1. Karena Warek 1 itu dengan jumlah mahasiswa yang besar, kemudian program studi yang besar, ini kan jadi ada wakil rektor khusus yang menangani riset dan inovasi. Tapi sebenarnya itu kan sudah tergarap sebelumnya di LPPM, sama kemudian ada baru yang dari Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis. Ya, kami coba dalam setahun ini membuat pondasinya yang kuat, ya. Sehingga nanti ke depan itu dengan pondasi kuat kita ke depan untuk siap-siap tinggal landas, karena ke depan itu kan yang menjadi andalan universitas bukan lagi teaching, ya, tapi harus bergerak menuju entrepreneur university. Di mana untuk menuju entrepreneur university itu harus melalui riset university dulu. Nah, dari riset-riset yang sudah kita kembangkan, nanti harapannya ke depan semuanya bisa dihilirisasi, sehingga benar-benar itu menuju entrepreneur university dari hasil-hasil riset yang sudah dikembangkan di LPPM. Partisipasi pengawasan pemilu yang diharapkan muncul dari masyarakat bukanlah persoalan mudah. Dalam pandangan dosen FISIP UB, Wawan Sobari, pengawasan pemilu dari masyarakat memiliki beberapa risiko yang membuat warga berpikir ulang untuk ikut melakukan pengawasan. Beberapa risiko tersebut diantaranya yakni pemenuhan bukti pelanggaran yang terjadi, ketidakpastian proses dari pelanggaran yang dilaporkan, hingga tidak adanya reward bagi pelapor. Hal inilah yang menurut Wawan menjadi resiko yang dihadapi warga ketika akan melakukan pengawasan terhadap proses pemilu. Partisipasi warga yang diharapkan oleh Bawaslu untuk ikut melakukan pengawasan terhadap proses pemilu tidaklah mudah untuk dilakukan. Beberapa persyaratan yang harus dilengkapi menjadi persoalan pada saat ditemukan adanya pelanggaran. Hal ini menjadi persoalan yang harus ditemukan solusinya, sehingga partisipasi tersebut dapat dimunculkan oleh warga untuk ikut mengawal proses pemilu yang berkualitas. Ini bukan persoalan yang sekarang saja terjadi, gitu kan, tetapi memang ini sudah persoalan yang pemilu-pemilu sebelumnya, gitu kan. Kenapa?
Karena salah satu yang kemudian saya lihat adalah faktor risiko. Jadi faktor risiko yang dihadapi oleh masyarakat ketika dia melaporkan pelanggaran baik itu dalam masa kampanye maupun pada masa pemilu gitu. Nah, risiko itu apa gitu kan? Yang saya tahu satu adalah risiko pemenuhan bukti pelaporan. Itu kan tidak mudah. Ketika misalkan kita menemukan praktek politik uang gitu kan kita harus membawa bukti dan sebagainya. Nah, itu satu. Kemudian kedua adalah praktik risiko tentang keamanan pelapor, ya. Dan yang ketiga adalah istilahnya itu lebih kepada apa insentifnya bagi saya kalau saya melaporkan, gitu kan, tidak ada gitu kan, kecuali hanya terima kasih. Terus yang terakhir adalah ada disinsentif positif juga. Berapa sih jumlah laporan yang kemudian disampaikan masyarakat itu, terus kemudian berapa yang kemudian itu bisa ditindaklanjuti. Memasuki bulan Februari, laju saham sektor teknologi menunjukkan tren kenaikan. Saham GoTo dalam pekan ini menjadi salah satu saham yang kenaikannya mampu menjadi penopang kenaikan IHSG. Pengamat pasar modal UB, Noval Adib, melihat hal ini sebagai tren yang positif karena perekonomian mulai membaik yang memberikan pengaruh terhadap kinerja saham teknologi. Selain GoTo, Noval juga melihat kenaikan saham Elang Mahkota atau MTEK yang menaungi industri pertelevisian di Indonesia. Kinerja perusahaan berbasis teknologi pada bulan Februari 2023 ini mulai menunjukkan perbaikan. Hal ini menjadi sentimen positif bagi pergerakan saham sektor teknologi. Kenaikan saham sektor teknologi seperti GoTo, WIIR, dan MTEK mulai terlihat sejak awal bulan Februari dan diperkirakan akan masih terus berlanjut. Ya, bergerak arah positif kayaknya ini ya untuk mulai tahun ini. Kayak kemarin MTK itu sudah mulai bangkit lagi ya kan. GoTo juga demikian, tren naiknya masih terus ya, belum patah ya. Sekarang sudah terakhir masuk 125 itu ya. Dan sepertinya itu masih akan terus mungkin sampai 150 dalam sebulan ke depan masih bisa GoTo itu ya. Begitu pula dengan Elang Mahkota Teknologi atau MTK itu sepertinya akan kembali ke 1.600-an dalam waktu 2 bulan sampai 3 bulan bisa itu. Jadi kalau mau dikoleks ya bisa saja. Jadi begitu. Pemirsa, keberadaan saving bond retail, sukuk, dan obligasi retail menjadi pilihan investasi bagi warga masyarakat yang masuk masa pensiun. Hal ini dikarenakan investasi pada saving bond aman dengan imbal hasil yang lebih tinggi dibanding dengan deposito. Staf Trimegah Security Malang, Dodi Dani Wijaya, mengakui bahwa profil pembeli dari saving bond banyak didominasi oleh mereka yang sudah pensiun. Investasi ini tepat untuk mereka karena minim resiko. Hal ini karena dijamin oleh negara dengan imbal hasil yang cukup bagus. Pembelian saving bond retail ini juga merupakan wujud partisipasi dari warga untuk ikut membantu pembiayaan pembangunan berbagai infrastruktur yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Saving bond retail atau SBR menjadi pilihan investasi yang aman di usia senja. Hal ini dikarenakan SBR merupakan investasi yang aman, dijamin oleh pemerintah sehingga terhindar dari resiko gagal bayar maupun investasi bodong. Hingga saat ini, pembelian SBR di Kota Malang banyak didominasi oleh investor yang merupakan pensiunan dari berbagai profesi. Rata-rata profil pembelinya itu kebanyakan orang yang usianya udah pensiun sih Pak. Rata-rata larinya ke situ, yang suka deposito, terus suka yang aman, modelnya gitu. Kebanyakan yang di Malang
Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang olahraga futsal, SMA Negeri 5 Kota Malang menggelar pertandingan futsal bagi siswanya. Pertandingan ini akan berlangsung hingga 17 Februari mendatang. Menurut Raya, salah satu panitia, laga futsal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dan juga membangun kebersamaan melalui kegiatan olahraga. Ajang laga futsal ini juga diharapkan dapat meningkatkan prestasi sekolah dalam bidang olahraga. Pertandingan futsal yang dilaksanakan oleh siswa SMA Negeri 5 Kota Malang merupakan kegiatan yang diharapkan mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang olahraga hingga menjadi prestasi yang dapat dibanggakan. Selain itu, futsal ini juga diharapkan mampu mempererat kebersamaan dan sportivitas siswa SMA Negeri 5 sehingga dapat menjadi pribadi yang sehat dan sportif. Jadi ini tuh nama eventnya itu Damisoga Futsal League. Dari namanya sendiri futsal, jadi event ini itu tentang perlombaan futsal. Mungkin tujuan dilaksanakan acara itu untuk apa? Jadi tujuannya sendiri paling pentingnya juga untuk mengasah bakat dari setiap siswa terutama di bidang sepak bola. Terus juga untuk melatih kreativitas antar siswa karena di Damisoga Futsal League ini tidak hanya ada lomba futsal saja dan juga pastinya tujuannya juga untuk mempererat tali persaudaraan antar siswa. Nah, kalau boleh tahu nih acaranya digelar dari kapan sampai kapan ya? Untuk acaranya sendiri digelar dari tanggal 11 Februari, 11 Januari sampai 17 Februari. Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan rencana perjalanan ibadah haji tahun 2023. Masa operasi yang direncanakan dalam ibadah haji tahun ini adalah 30 hari yang terdiri dari gelombang 1 selama 15 hari dan gelombang 2 selama 15 hari. Maksimal masa tinggal di Arab Saudi adalah 42 hari yang dimulai pada tanggal 23 Mei 2023 atau 3 Zulqa'dah 1444 calon jamaah memasuki asrama haji di masing-masing daerah. Dan dilanjutkan 24 Mei hingga 7 Juni 2023 pemberangkatan calon jamaah haji dari Indonesia ke Madinah dan di tanggal 2 Juni hingga 16 Juni dari Madinah ke Mekah. Untuk pemberangkatan jamaah dari Mekah ke Arafah dilakukan di tanggal 26 Juni dan dilakukan wukuf di 27 Juni 2023. Hari Tasyrik 1 dan 2 atau Nafar awal dan Hari Tasyrik 3 atau Nafar Sani dilaksanakan selama 29 Juni hingga 1 Juli 2023. Dilanjutkan proses pemulangan jemaah dimulai 4 Juli hingga 3 Agustus 2023 sebagai akhir kedatangan jamaah di Indonesia. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di BTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.